Coba deh ingat-ingat lagi pelajaran olahraga waktu sekolah dulu. Apa yang paling nempel di kepala? Lari keliling lapangan sampai ngos-ngosan? Atau mungkin cuma anak-anak yang jago olahraga aja yang selalu dapat perhatian? Nah, ternyata kurikulum pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK yang baru di Indonesia punya cara pandang yang sama sekali beda. Dan jujur, ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin deh, gimana kalau tujuan kelas olahraga itu bukan lagi buat ngukur seberapa cepat lari kamu, tapi seberapa besar keinginan kamu untuk terus bergerak sepanjang hidupmu? Nah, pertanyaan penting inilah yang jadi jantung dari semua perubahan besar ini. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Untuk bisa benar-benar paham sama perubahan ini, kita harus tahu dulu kenapa sih pendidikan jasmani itu perlu katakanlah di-upgrade total. Ya gimana ya, kita sekarang hidup di dunia yang beda banget. Anak-anak zaman sekarang tumbuh besar dengan gadget di tangan, yang mau nggak mau bikin mereka jadi lebih banyak duduk. Di sisi lain, model pelajaran olahraga yang satu untuk semua, seringkali malah bikin sebagian siswa ngerasa ketinggalan atau bahkan jadi nggak suka olahraga. Nah, kurikulum baru ini dirancang buat menjawab tantangan-tantangan modern ini. Nah, ini dia nih titik paling krusialnya. Fokusnya itu geser total. Tujuannya bukan lagi cuma buat nyari bibit-bibit atlet olimpiade. Tujuan utamanya sekarang jauh lebih besar. Dan yang paling penting, relevan buat setiap siswa tanpa terkecuali. Kutipan ini diambil langsung dari panduan kurikulumnya, dan ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Jadi, ini bukan lagi soal nilai bagus di rapor satu semester aja, tapi tentang ngebekalin siswa dengan motivasi buat tetap sehat dan aktif sampai 40, 50, bahkan 60 tahun ke depan. Ini investasi jangka panjang. Terus, pertanyaannya, gimana caranya kurikulum ini bisa mencapai tujuan yang sebesar itu? Nah, jawabannya ada di sebuah kerangka kerja yang unik banget. Namanya model berlian. Yuk kita lihat gimana model ini jadi fondasi dari segalanya. Kelihatannya simpel ya, cuma gambar berlian. Tapi jangan salah, bentuk berlian ini adalah kunci dari semuanya. Ini bukan sekedar logo, tapi sebuah peta jalan visual yang memandu perkembangan setiap siswa dari mereka kecil sampai mereka dewasa. Gini cara kerjanya. Bagian bawah berlian yang lebar itu fondasinya. Anak-anak SD belajar hal-hal dasar kayak lari, lompat, dan melempar dengan teknik yang benar. Terus di bagian tengah yang paling lebar, siswa SMP mulai mengeksplorasi macam-macam aktivitas. Mau itu sepak bola, bulu tangkis, renang, apa aja, buat nemuin apa sih yang mereka suka. Dan akhirnya, di puncak berlian yang mulai menyempit, siswa SMA bisa milih beberapa aktivitas favorit mereka buat bener-bener didalami, supaya mereka pede buat terus aktif bahkan setelah lulus sekolah nanti. Kurikulum ini tuh bukan cuma ngajarin apa yang harus dilakukan, tapi juga kenapa kita harus melakukannya. Semuanya ini dibangun di atas 4 pilar pembelajaran yang saling nyambung. Jadi PJOK modern itu jauh lebih dari sekedar keringetan. Ada 4 elemen utamanya. Pertama, jelas, gerakan terampil, yaitu kemampuan fisiknya. Tapi, lihat deh yang kedua, ada belajar melalui gerakan. Ini soal karakter, kayak kerjasama tim dan fair play. Terus ada gaya hidup aktif yang menanamkan motivasi dari dalam, dan terakhir memilih hidup sehat yang ngasih bekal pengetahuan soal nutrisi dan kesehatan. Ini benar-benar pendekatan 360 derajat. Suasananya juga jadi beda banget. Bukan lagi soal guru yang teriak-teriak ngasih perintah dari pinggir lapangan, tapi lebih ke siswa yang belajar bareng, mecahin masalah bareng, dan saling dukung satu sama lain. Proses belajarnya jadi jauh lebih aktif dan kolaboratif. Oke, sekarang kita coba lihat gimana semua konsep tadi menyatu dalam perjalanan seorang siswa. Dari dia pertama kali masuk sekolah sampai nanti dia lulus. Waktu di SD, fokusnya adalah ngebangun fondasi. Menguasai gimana tubuh mereka bergerak, ngebangun koordinasi dan keseimbangan. Nah, ini adalah dasar dari si model berlian yang kita bahas tadi. Lanjut ke SMP, disinilah bagian tengah berlian yang lebar itu terbuka. Siswa didorong buat nyobain macam-macam hal, buat nemuin percikan minat mereka. Mungkin ada yang suka bulu tangkis, ada yang suka voli, atau mungkin ada yang lebih suka kegiatan di alam. Ini adalah fase penemuan jati diri dalam bergerak. Dan di SMA sampailah kita di puncaknya. Mereka bisa milih satu atau dua aktivitas yang emang benar-benar mereka suka, terus dalemin keterampilannya di situ. Tujuannya apa? Supaya pas mereka lulus, mereka nggak cuma punya skill, tapi juga punya rasa percaya diri buat misalnya gabung klub olahraga, nge-gym, atau sekedar nikmatin hobi aktif mereka seumur hidup.
Jadi, biar nggak ada salah paham, ini penting banget buat dicatat. Tujuan utamanya bukanlah menciptakan pabrik atlet. Tentu, atlet-atlet hebat bisa aja lahir dari sistem ini. Tapi itu bonus, itu bukan target utamanya. Tujuan yang sebenarnya itu jauh lebih mulia, memberdayakan setiap anak, nggak peduli apa bakat atletiknya, supaya mereka lulus dengan bekal keterampilan, rasa percaya diri, dan yang paling penting, keinginan dari hati untuk terus bergerak seumur hidup mereka. Ini tentang kesehatan dan kebahagiaan untuk semua. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kita belajar matematika buat ngelola uang, belajar bahasa buat berkomunikasi. Nah, kalau PJOK itu ngajarin kita cara ngelola aset kita yang paling berharga, yaitu tubuh kita, sepanjang hidup kita, mungkin emang udah saatnya kita mandang pelajaran ini sebagai salah satu mata pelajaran paling penting di sekolah.